welcome back to my YouTube channel. Jadi di sini di video kali ini aku tuh bakal ngejelasin tentang fungsi statiska. Nah, sebelum itu aku bakal perkenalkan diri dulu. Nama saya Afifa Anusmaratadiani dari kelas 10 TKJ Industri 2. Nah, di sini tuh aku udah buat sheet baru tentang fungsi statiska. Nah, sebelum itu aku bakal ngasih tahu fungsi statiska itu apa sih. Nah, fungsi statiska merupakan rumus yang melakukan perhitungan atau analisis tertentu pada sekumpulan data, seperti menemukan rata-rata, simpangan baku, korelasi, dan probabilitas. Dan di fungsi statiska ini itu tuh sebenarnya banyak banget rumus yang ada di fungsi statiska ini. Tapi di fungsi statiska yang kali ini aku tuh bakal ngejelasin 9 fungsi statiska yang bakal kita gunakan di tabel yang udah aku buat ini. Nah, yang pertama sum. Jadi sum itu mempunyai fungsi untuk menambahkan nilai. Baru ada average. Average itu untuk mencari rata-rata. Dan max seperti katanya max itu besar atau max itu udah berlebihan kayak max gitu kan. Itu tuh untuk menghitung nilai terbesar. Baru min untuk menghitung nilai terendah. Ada count untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka dan menghitung angka dalam daftar argumen. Lalu ada counta, menghitung sel yang berisi setiap tipe informasi termasuk nilai kesalahan dan teks kosong. Baru ada countif untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Baru ada rank untuk mengembalikan peringkat sebuah angka dalam satu daftar, atau kita mau buat peringkat misalnya sesuai dengan nilai-nilainya atau rata-ratanya. Baru ada if digunakan untuk mengambil kesimpulan dari dua atau lebih keadaan atau kondisi yang dimana hasil eksekusi dapat ditulis sesuai dengan maunya penulis. Nah, di sini tuh aku belum buat nilai-nilai dari sini, mungkin aku mau buat dulu bentar ya. Ini aku bakal ngejelasin tentang mencari jumlah nilai. Jadi di sini aku bakal ngasih tahu tentang jumlah nilai. Di sini aku udah buat nilai-nilai yang ada di sini itu udah aku buat. Tuh. Terus di sini pertama kita bakal mencari jumlah nilai. Jadi cara jumlah nilai itu menggunakan rumus sum. Nah, caranya yaitu sama dengan sum. Caranya kita blok ini semua jumlah nilai dari Chelsea, tutup kurung, enter. Nah, di sana langsung dapat ya. Baru kitanya tinggal kita share ke bawah. Oke, langsung dapat. Lalu ada rata-rata. Nah, rata-rata itu rumusnya menggunakan rumus average, yaitu sama dengan average buka kurung, kita blok kurung, baru enter. Nah, rata-rata dari nilai tersebut 79. Lalu sisanya kita tinggal seret ke bawah. Nah, langsung dapat. Oke. Baru ada jumlah data. Nah, jumlah data itu menggunakan rumus count. Menggunakan rumus count. Baru kita seret di sini, kita blok, kita baru sisanya tinggal kita seret ke bawah. Nah, lalu untuk nilai tertinggi menggunakan rumus max. Rumus max itu sama dengan max, kita seret
Nah, langsung dapat nilai tertingginya yaitu 90. Benar kan? Nilai tertinggi 90, nggak ada yang 100 ya. Baru susahnya tinggal kita coret ke bawah dan langsung dapat. Nah, untuk nilai terendah itu menggunakan rumus min, buka kurung, sama kita juga blok nilainya. Benar nggak di sini? Benar kan, nilai terendahnya 60, 90, 80, 75, 80, dan 90, dan nilai terendahnya 90. Oke, langsung dapat ya di sini. Lalu untuk jumlah mapel untuk jumlah mapel itu menggunakan rumus count sama kita blok, lalu kita taruh dan dapat jumlah mapelnya. Di sini ada 5, kayak misalnya situ kan ada info, agama, MTK, bahasa Inggris, dan IPAS. Ada 5 ya. Benar. Terus jumlah mapel berisi angka itu menggunakan rumus count. Menggunakan rumus count. Baru kita blok dan enter. Benar ya, karena di sini kita nggak ada tulisan yang kayak misalnya belum siap atau gimana gitu. Oke. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke status. Nah, di sini tuh tadi tuh aku udah masukin ini aku udah buat mencari status dan juga grade. Aku udah buat. Nah, untuk status tuh ada ketentuannya kayak misalnya ini jika nilainya lebih besar dari 75 atau sama dengan dia tuntas, jika lebih kecil itu remedial. Kita bakal buat di sini infer. Kita bakal buat infer dulu. Itu caranya itu menggunakan rumus if buka kurung. Kita langsung pencet nilai infer dari si Chelsea, baru besar atau sama dengan 75, maka dia akan tuntas. Dan besar sih tuntas. Lalu kalau lebih kecil maka dia akan remedial. Nah, di sini udah langsung kelihatan jawabannya, dimana nilainya kan 90, maka dia akan mendapatkan status tuntas. Kita lihat ke bawah, ini ada yang remedial. Kenapa dia remedial? Karena di sini nilainya yaitu 55, lebih kecil dari 75. Baru untuk agama sama, semuanya sama seperti itu. Sebentar. Nah, di sini ada terakhir untuk IPAS itu sama aja sih sebenarnya. Kayak ini kan juga seperti bagaimana kita bahasa Inggris itu sama. Nah, ini langsung dapat statusnya. Oke, ini sudah dapat ya statusnya. Udah sesuai, seharusnya udah sesuai semua. Baru di sini kita bakal mencari grade, dimana rumusnya sama, yaitu rumus if. Oke,
Tapi di sini ada ketentuannya, yaitu jika nilainya 90 sampai 100 grade-nya A, jika 80 sampai 89 B, 70 sampai 79 C, 60 sampai 69 D, 0 sampai 59 itu E. Nah, itu caranya itu seperti ini. Ini kan lumayan panjang ya, kan kita harus buat satu-satu. Oke. Sama dengan if kurung, kita lihat di sini nilai infer itu di bagian mana. Ini kita block, baru kita buat di sini sama dengan, kita buat dari yang 90 sampai 100 sama dengan kita besar dari 90 koma, maka grade-nya itu A. Baru kita komain dulu. Ini tergantung koma atau titik koma, karena biasanya beda laptop atau beda komputer tuh beda caranya. Beda untuk memisahkan ini. Aku di sini laptop aku pakai koma, mungkin ada yang pakai titik koma. Coba aja ya. Lalu if C5 lagi besar sama dengan sini, langsung ini 80 ya. Kita ambil nilai yang ke kirinya, maka dia grade B. Koma lagi if buka kurung C5 besar sama, nah ini besar sama dengan ini yang ini ya 70, maka grade nya C. Koma lagi if besar sama yang bawahnya yaitu 60, maka grade-nya itu D. Koma lagi if C5 besar sama dengan 0, ini aku yang bawah ya, maka grade-nya itu adalah E. Kita hitung di sini ada berapa tutup untuk tutup kurungnya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Nah, di sini kalau kita sebelum enter itu takutnya ada yang salah. Oke, kita enter dulu coba ya. Nah, ini langsung dapat, dan tandanya di sini aku rumusnya itu benar ya. Langsung seret ke bawah aja. Nah, untuk yang lain tuh sama, jadi aku bakal copy aja, baru di sini klik. Tapi di sini kita ganti jadi D. Ke bawah. Dan ya di sini grade-nya langsung udah siap semua lah. Dan yang terakhir kita bakal nentuin peringkat. Nah, untuk peringkat itu tuh caranya itu tuh kita bakal lihat dari jumlah nilai, mana sama dengan peringkat itu kan rank. Nah, kita lihat dari jumlah nilai. Jumlah nilainya kita blok, koma,
kita blok semuanya. Kunci, tutup kurung. Nah, di sini udah kelihatan dia langsung rank 8. Baru kita scroll ke bawah. Nah, di sini langsung dapat ya. Karena di sini like tertingginya itu ada di si siapa ini? Gilang. Di jumlahnya itu ada 449. Oke. Nah, ini udah terisi semua ya. Nah, di sini ada nilai tertinggi dan terendah di setiap mapel. Buat di sini sama dengan next. Tapi di sini kita bloknya ini di sini. Set. Nah, dah. Get deh ya. Kita langsung seret ke samping juga bisa. Oke. Tuh. Terus kalau ini nih, langsung seret ke samping juga bisa. Langsung dapet. Nah, mungkin ini tuh udah semua udah benar semuanya. Dan mungkin sekian video dari saya tentang fungsi statiska. Semoga kalian semua ngerti. Selamat pagi dan bye-bye.